Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua anak-anak bunda, bagaimana kabarnya hari ini nak? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik 4I, yaitu Kayanya Negeriku, subtema 2, pemanfaatan kayanya alam di Indonesia, pembelajaran 5 dan 6. Oke, sekarang langsung saja kita masuk ke materi pelajaran yang pertama, yaitu menjelaskan manfaat sumber daya alam dan potensi sumber daya alam daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki sumber daya alam berupa hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, hutan, dan tambang. Setiap sumber daya alam tersebut memiliki manfaat yang berbeda-beda. Nah, sumber daya alam berdasarkan prosesnya itu dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam secara langsung dan sumber daya alam secara tidak langsung. Sumber daya alam secara langsung itu artinya sumber tersebut dapat langsung dimanfaatkan tanpa perlu diolah. Nah, misalnya seperti sayuran dan buah-buahan. Sedangkan sumber daya alam secara tidak langsung, maka sumber tersebut dilakukan dengan pengolahan terlebih dahulu agar bisa dimanfaatkan. Misalnya seperti minyak bumi yang diolah menjadi bahan bakar kendaraan. Berikut ini adalah beragam manfaat dari sumber daya alam daerah di Indonesia. Tumbuhan seperti padi, jagung, dan sagu dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Hewan ternak, unggas, dan ikan dapat dimanfaatkan sebagai sumber lauk pauk. Kayu dari pepohonan dapat dimanfaatkan dengan cara diolah menjadi kertas dan perabotan rumah tangga. Sumber daya alam berikutnya yaitu tanah yang dapat digunakan untuk lahan pertanian, peternakan, dan pemukiman penduduk. Selanjutnya yaitu barang tambang, antara lain minyak bumi yang dapat dimanfaatkan dengan cara diolah menjadi bahan bakar. Nah, Ananda, itulah tadi beberapa contoh pemanfaatan dari sumber daya alam yang kita miliki. Jadi, setiap sumber daya alam itu memiliki manfaat yang berbeda. Jadi, kita harus memanfaatkannya dengan baik ya. Baiklah, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu menjelaskan pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Masih berkaitan tentang sumber daya alam, maka dalam upaya pemanfaatan kekayaan alam tersebut, kita memiliki hak dan kewajiban yang harus kita laksanakan secara seimbang. Manusia berhak memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, manusia juga berkewajiban menjaga dan melestarikan sumber daya alam tersebut. Berikut ini adalah beberapa contoh hak dan kewajiban terhadap pemanfaatan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, masyarakat berhak memanfaatkan air untuk keperluan minum, mandi, dan mencuci. Kedua, masyarakat berhak memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan makanan. Selain itu, masyarakat juga berkewajiban menjaga sumber air dari pencemaran limbah dan sampah, sehingga masyarakat mendapatkan air yang bersih dan sehat untuk digunakan. Berikutnya, masyarakat berkewajiban untuk membudidayakan tanaman pertanian dengan baik. Ananda, pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan secara terus-menerus itu dapat menyebabkan ketersediaannya semakin sedikit dan cepat habis. Oleh karena itu, baik antara masyarakat dengan pemerintah perlu adanya kerja bakti ataupun kerjasama dalam melaksanakan kewajiban untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah Bunda sampaikan mengenai materi pelajaran hari ini dapat dipahami dengan baik ya.
Untuk latihan soalnya, silakan Ananda buka buku tematik 4I halaman 61. Kerjakan ayo berlatih nomor 1 sampai nomor 4. Baiklah, Bunda ucapkan terima kasih untuk semua anak-anak yang sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.